Itu kata Gri, yaitu apa? Seperti istiftahi, minta fatwa. Diminta fatwa, tolong Pak Kiai gitu ya. Mengingat sekarang ini keadaan seperti ini, kami pengen lebih dalam mengetahui bagaimana gitu ya akhlak Islam. Bagaimana sih sebenarnya Islam ini mengenai kebangsaan? Kami pengen dengar bagaimana akhlak Islam yang sesungguhnya. Katanya. Berarti datang ke sononya itu dibolehkan. Di dalam kitab yang tadi kan seperti dalam istiftain. Nah, kalau urusan fatwa ya, urusan fatwa minta bagaimana sih sebenarnya ajaran Islam itu yang sesungguhnya. Baik si yang non muslimnya masuk ke masjid, ya, gitu. Atau si ulamanya dibawa ke tempat ibadah mereka. Itu boleh-boleh saja. Umpama ini yang pengen tahu Islam, akhlak Islam, ajaran Islam tentang lebih dalam itu cuma 1 orang, 2 orang gitu ya. Ikut ngaji aja ke masjid. Tetapi umat dari kalangan Nasrani itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi banyak yang pengen mengetahui gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya ajaran Islam itu gitu ya. Nah, kalau banyak-banyak datang ke masjid umpama nggak mungkin gitu ya. Mereka maunya di gereja supaya banyak jemaatnya. Maka datanglah si kiai ke situ. Nah, itu tidak murtad. Maka mau nggak mau yang dimaksud oleh Bahasim kafir masuk ke masjid itu, mau nggak mau yang dimaksud kafir itu kalau pergi ke gerejanya itu dengan tujuan untuk ibadah gitu ya, atau pergi ke gereja itu seperti perginya Nasrani, yaitu untuk ibadah gitu ya, dan datang ke situnya juga secara rutin. Kalau untuk istiftain di kitab Hawasi Al-Madaniyah gitu ya, nggak apa-apa, atau limaslahatin lana, karena ada kemaslahatan untuk di kampung kita. Umpama di kampung kita ada isu sara itu kan bisa lebih bahaya ya. Ini kudu diadakan musyawarah, dan mereka itu mau musyawarahnya itu di gereja. Kita nggak perlu ngotot gitunya. Wah, kan kita nggak perlu ngotot karena ini untuk kemaslahatan kita semua. Ayo masuk di gereja untuk perlu gotong-gotokan. Atau kalau umpama mau divihara, kayak kalau masalahnya dengan Buddha dan Hindu di tempat mana silahkan. Kalau kita nggak usah, nggak mau kalau di masjid nggak usah, silahkan bersama. Karena itu ada limaslahatin lana. Gitu. Ngelihat dari 2 yang tadi itu berarti bisa boleh, gitu ya. Bisa tidak boleh. Bahkan tidak boleh itu bisa mengakibatkan murtad. Yaitu kalau memang dia masuknya ke sono itu, gitu ya. Tujuannya seperti tujuannya Nasrani, yaitu mau beribadah kan gitu. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kesonohnya karena limaslahatin lana, ada mencari kemaslahatan, atau pergi ke sonohnya itu karena memang dimintakan fatwa bagaimana sih ajaran Islam yang sesungguhnya, itu boleh. Ya Pak Kiai, satu lagi yang sedang ramai dibicarakan di sosial media, yaitu bagaimana seorang muslim mengucapkan salam kepada non-muslim. Ya. Bagaimana menurut pandangan bagaimana? Saya pandangan nggak begitu ini ya. Cuma kalau ngelihat di kitab ya, di kitab seperti salah satunya di tafsir Khazin ya. Tafsir Khazin ketika menafsirkan waidahi itu fitahiyatin, karena kalau halaman kadang bisa beda percetakan kan beda halaman. Nah, di situ disebutkan ya bahwa hukumnya itu terbagi dua. Ada ulama yang mengatakan la yajuzu, itu tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non muslim. Dengan alasan bahkan itu aksar hukum ya. Terus yang kedua nanti alasannya ya. Terus yang keduanya itu boleh, tidak haram mengucapkan salam kepada yang non muslim. Cuma pendapat yang tadi kata Imam Khoji itu aksar hukum, kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Ada juga yang membolehkan. Nah, di kita itu kan lebih banyak yang diketahui itu yang tidak boleh, Nah, terus siapa yang ulama-ulamanya gitu ya, yang membolehkan mengucapkan salam kepada non-muslim? Itu diantaranya itu Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah ditanya ya. Ini di tafsir Qurtubi ya.
di tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini nah. Kila libni Uyainata, dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Ibnu Uyainah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya hal yajuju, intinya. Assalamu alal kafiri, apakah boleh assalamu alal kafiri mengucapkan salam kepada orang kafir? Qala, lantas Imam Ibnu Uyainah menjawab, kata Imam Ibnu Uyainah, ya. Ya, berarti kata Imam Ibnu Uyainah mengucapkan salam kepada non muslim itu ya nggak apa-apa. Apa dalilnya Imam Ibnu Uyainah mengatakan itu? Gitu ya. Beliau merujuk firman Allah yang berbunyi, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Uyainah. Artinya la yanhakumullah, la yanha tidak melarang, kum kalian semua, tidak melarang kepada kalian semua, Allahu Allah. Jadi Allah tidak melarang, Allah pun tidak melarang. Nah gini ya, Allah tidak melarang kepada kalian semua, anil ladina, dari orang-orang lam yuqatilukum, yang orang-orang tersebut tidak memerangi kamu di dalam agama, tidak memerangi kamu di dalam agama, walam yukhrijukum, dan orang tersebut tidak mengusir kamu, min diarikum, dari kampung kamu. Jadi Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Tidak melarang apa? Antabarruhum, yaitu kamu berbuat baik sama mereka. Berbuat baik sama mereka itu tidak dilarang oleh Allah. Berbuat baik sama mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusirmu itu tidak dilarang. Artinya diperbolehkan. Katanya kan mengucapkan salam itu akhlak baik. Tentu. Jadi Sufyan bin Uyainah berdalil dengan ayat ini, gitunya. Makanya beliau mengatakan salam terhadap orang kafir itu na'am, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, terus ada dalil yang keduanya dari Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan bin Uyainah di Al-Quran kan begini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, gitunya. Qad kanat, telah ada, lakum bagi kalian semua, uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada dirinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya teladan yang baik untuk kita teladani, untuk kita turut, untuk kita ikuti. Apa teladan Ibrahim itu? Nah, di sini dikatakan waqala Ibrahim li abihi, Ibrahim berkata kepada bapaknya, kata Ibrahim, salamun alaik. Kita sudah tahu siapa bapak Ibrahim. Dia kan bukan muslim. Tapi Nabi Ibrahim mengucapkan kepada bapaknya salamun alaik. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Sufyan bin Uyainah untuk bolehnya mengucapkan salam kepada orang kafir. Kemudian dikomentari ya oleh Imam Qurtubinya. Kata Imam Qurtubi, al-adharu minal ayati maqalahu Sufyan. Yang lebih dohir dari ayat ini, gitu ya, adalah apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, kan gitu ya. Nah, di dalam bab ini, di dalam masalah ini ada beberapa hadis ya. Ada 2 hadis, tinggal dilihat saja ini kitabnya Majid Qurtubi itu ya, tafsir Qurtubi. Juznya juz berapa? Juz 6 ya. Juz 6. Sedang suratnya itu surat Maryam, sedang menerangkan salamun alaika gitu ya. Boleh diperlihatkan lagi. Nah, buat pemirsa. Coba. Nah, tafsir Qurtubi ya. Ini suratnya surat Maryam, menafsirkan surat Maryam. Di sini dikatakan qala salamun alaik sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Di sini diurai tentang masalah itu. Nah, ya, kemudian begini ya. Kata Imam Qurtubi ya, ada dalam masalah ini, dalam bab ini ada 2 hadis. Beliau menyetir 2 hadis. Satu hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari Muslim ya, yang diambilnya dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Nah, bunyinya begini.
diperhatikan coba sama Acil ya. La tabda'u al yahudawan nasoro bis salam. La tabda'u, kamu jangan mendahului. Kalian jangan mendahului. Ini larangan ya. Kalian jangan mendahului Yahudi atau Nasrani dengan mengucapkan salam. Jadi kalau menurut ini tuh larangan kita untuk mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Ini hadisnya dari Abi Hurairah, dirawikannya oleh Bukhari dan Muslim. Satu itu hadisnya. Hadis yang keduanya, hadis yang dirawikannya sama oleh Bukhari dan Muslim. Cuma diambilnya dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid menceritakan bahwa beliau dengan Rasulullah itu gitu ya, pergi menjenguk Sa'ad. Jadi Sa'ad itu sedang sakit. Nah, kemudian Nabi sama Usamah menjenguk. Keluarlah Nabi dari rumahnya naik himar gitu ya. Nah, di perjalanan Nabi ketemu sama orang-orang yang sedang nongkrong. Kan? Nah, jalan. Nah, tongkrongannya itu di situ gitu ya. Minal muslimina wal muslikina ubadatil ausan wal yahudi. Yang tongkrongan yang dijumpai oleh Nabi di situ campur. Ada muslim. Bukan hanya Islam saja. Ada muslim, terus ada juga musyrikin gitu ya. Ada juga di situ Yahudi. Di sini dikatakan hatta marok fi majlisin fihi ahlatun minat. Ahlatun itu campur, ngumpul. Ngumpul berarti memang sudah biasa ngumpul antara umat muslim sama orang kafir. Nabi lewatlah ke situ. Fasallama alaihimun nabi. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Coba ingat ya hadis yang tadi. Kalau di hadis Abu Hurairah melarang. Tadi kan gitu kan? Iya. Melarang kamu jangan mendahului Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Kalau di sini justru Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ya kan? Ini dua hadis. Yang kedua-duanya dirawikan sama Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama di sini pal awal yufidu tarkas salam alaihim ibtida'an. Hadis yang pertama yaitu hadis Abi Hurairah itu merujuk bahwa kita itu dilarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi hadis Usamah bin Zaid gitu ya, yang kedua gitu ya, itu membolehkan. Membolehkan. Dan kedua-duanya sunat. Kedua-duanya sahih. Dirawikan sama Bukhari dan Muslim. Jadi nanti hadis saja ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Nah, yang melarang ini doi. Dua-duanya sahih karena dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Yang melarang sahih Bukhari Muslim, terus hadis Usamah juga yang menerangkan Nabi salam kepada mereka juga itu Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga para ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Waqala an-Nakhai, Imam Nakhai berkata menyikapi kedua hadis ini. Menyikapi kedua hadis ini. Kata Imam Nakhai begini. Idza kanat laka hajatun inda yahudiyyin aw nasraniyyin fabda'hu bis salam. Jadi begini kalau begitu kata Imam Nakhai. Kalau kamu punya kebutuhan kepada Yahudi atau Nasrani, fabda'hu bis salam. Silahkan kamu menyapa mereka dengan salam. Kalau kamu ada kebutuhan terhadap mereka, gitunya. Atau ada hajat, seperti umpama di sini panjang tuh ya. Terus salah satunya kita ambil contoh al-haqi subbatin. Atau kamu kenal sama dia, baru kita boleh mengucapkan salam sama Yahudi dan Nasrani yang kita sama dia itu sudah kenal. Karena kan Kang Acil begini ya, sunatnya mengucapkan salam itu bukan hanya sama orang yang kenal, sama yang tidak kenal juga sebenarnya sunat mengucapkan au jiwarin atau tetangga. Nah, ini kita punya tetangga muslim, non muslim gitu ya. Nah, kita mengucapkan salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak masalah. Gitu ya. Tidak masalah. Menurut Imam Nawawi kan begitu. Karena ada hadis itu yang melarang, ada juga yang membolehkan. Maka penerapan itu kalau kamu gitu ya, ada kebutuhan sama orang non muslim, ayo silahkan mengucapkan salam.
Atau umpama kebutuhan itu seperti karena mereka itu kawan kamu, apa mengucapkan salam. Atau seperti mana? Haki jiwari, atau mereka itu tetangga kamu. Berarti yang tidak boleh itu kita mengucapkan salam sama orang yang non muslim, kita kenal juga enggak, terus kita duluan mengucapkan salam, baru itu tidak boleh. Tapi kalau memang sahabat kita atau memang tetangga kita, itu tidak masalah kita mengucapkan salam. Karena apa? Karena kalau ke sahabat kita nggak mengucapkan salam, kan kesannya Islam ini nggak punya etika. Tetapi kalau orangnya tidak kenal sama kita, biasa-biasa saja, gitu kan? Walaupun itu pengucapan salamnya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun ke non muslim. Ke non muslim. Menurut ini ya, bukan aja. Nanti bisa diperdalam lagi sama Mang Acil ya. Bahkan Mang Acil ya di kitab Tarikh Islam. Tarikh Islam, karangan Imam Ad-Dhahabi. Tarikh Islam itu kan tentang sejarah para ulama. Di situ beliau Ad-Dhahabi menerangkan, menceritakan sejarahnya Imam Syafi'i. Ya kan Imam Syafi'i. Nah di dalam kitab Tarikh Islam itu, di dalam kitab Tarikh Islam, di situ disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu dia mengucapkan salam kepada seseorang bernama Musa. Imam Syafi'i mengucapkan salam kepada seseorang bernama Musa. Musa ini Musa ini Nasrani. Gitu ya. Musa ini Nasrani. Di sini dikatakan sana Abdul Wahid, melawikan Abdul Wahid dari Hasan bin Abdurrahman. Kata Hasan bin Abdurrahman, dia berkata, Ra'aitu Syafi'i, saya melihat Imam Syafi'i yusallimu ala Musa al-Nasrani. Imam Syafi'i mengucapkan salam kepada seseorang bernama Musa, yang Musa ini beragama Nasrani. Apa diksi kata yang diucapkan oleh Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i itu ya? Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu orang yang berguru kepada sahabat Nabi lebih daripada 500 sahabat. Jadi Imam Syafi'i mah gurunya itu sahabat. Langsung dari sahabat. Sehingga dia tabi'in. Gurunya itu 500 sahabat. Imam Syafi'i ini sekelas ya, sekurun dengan Imam Hasan Basri. Sekurun dengan Imam Hasan Basri. Nah Imam Syafi'i ini gitu ya, mengucapkan salam. Sehingga karena Imam Syafi'i mengucapkan salam, pakul lima fi dzalika. Itu kan jadi perbincangan, jadi cekcok. Gorengan apa segala macam. Kontroversial. Nah, sehingga ditanyakanlah kepada Imam Syafi'i, kenapa Anda mengucapkan salam kepada Nasrani? Bukankah Pak di dalam salamnya juga pakai warahmatullah? Kan rahmat itu kan tidak boleh katanya kepada orang Nasrani. Jawab Imam Syafi'i, awalai sapi rahmatillah. Bukankah dia itu hidup itu karena rahmat Allah? Bukan. Gak mungkin kan orang Nasrani bisa makan, bisa ngedik, itu rahmatnya rahmat setan, kan gak mungkin. Itu pasti rahmat Allah. Itu jawaban dari Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya Al-Biyaina, bukan hanya Imam Tabari, dan juga bukan hanya Imam Nakhoi. Ternyata Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i sama Imam Nakhoi itu sekurun ya. Nah, mereka juga mengucapkan salam terhadap orang Nasrani. Nah kemudian di sini ya kata Imam Tabari itu ya, wa qad ruwiya anis salafi annahum kanu yusallimuna ala ahlil kitab. Kata Imam Tabari ya, dirawikan bahwa dari salaf bahwa ulama salaf juga, ulama terdahulu, kanu yusallimuna ala ahlil kitab. Mereka mengucapkan salam kepada ahlul kitab. Jelas kan? Salaf juga mengucapkan salam kepada ahlul kitab. Alahu Ibnu Mas'ud bidahkon. Bahkan yang melakukan atau mengucapkan salam kepada non muslim itu juga Imam Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Mas'ud. Ingat Imam Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi yang ahli fikih ya. Karena ahli fikih itu ada di, jadi sama Sayyidina Umar itu para sahabat itu ditebar ke tiap-tiap daerah. Yang di Madinah ahli fikihnya itu Zaid bin Sabit. Kalau di Mekah itu Abdullah bin Abbas. Kalau di Basrah itu, di Kufah itu Abdullah bin Mas'ud. Nah Abdullah bin Mas'ud moyangnya para ulama fuqaha gitu ya. Ternyata fa'alahu, dia mengerjakan itu. Artinya mengucapkan salam kepada Nasrani. Kemudian dikomen sama muridnya, qala Alqamah.
Imam Alqamah itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Imam Alqamah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Alqamah nanti punya murid lagi yang tadi Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai punya murid lagi Imam Hamad. Imam Hamad punya murid lagi Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah punya murid lagi Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf punya murid lagi Muhammad bin Hasan Al-Farqad. Imam Muhammad punya murid lagi Imam Syafi'i. Nah, Imam Alqamah fakultulahu. Kata Imam Alqamah, saya ngomong kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman itu yaitu Imam Abdullah bin Mas'ud. Alaisa yukrahu? Bukankah itu tidak disukai mengucapkan salam kepada Nasrani? Dijawab sama Abdullah bin Mas'ud. Qala, na'am. Iya, memang mengucapkan salam kepada non muslim itu makruh. Walakin tetapi itu ya, saya mengucapkan itu karena hak persahabatan, karena dia sahabat saya. Karena dia sahabat saya. Jadi si Yahudi dan Nasrani karena sahabat saya, sehingga Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam. Wa kana Abu Usama idan sorofa ila baiti, adalah Abu Usama ketika dia pulang ke rumahnya, la yamuru bi muslimin, dia tidak bertemu, tidak berlalu melewati orang muslim, orang Nasrani, anak kecil, orang tua, melainkan illa salama alaihi, melainkan dia mengucapkan salam. Artinya, jadi yang mengucapkan salam kepada di sini Nasrani itu bukan hanya Abdullah bin Mas'ud saja, ternyata Abu Usamah juga begitu mengucapkan salam. Nah, ditanyalah Abu Usamah juga, kenapa mengucapkan salam, kan gitu ya. Jawab beliau itu, umirna an-nubsiya salam, karena kami diperintahkan oleh Nabi untuk menebar salam. Kemudian Imam Auza'i ditanya, pertanyaannya tentang umat muslim yang bertemu dengan orang kafir, kemudian si muslim ini mengucapkan salam kepada kafir tersebut. Dijawablah oleh Imam Auza'i. Kata Imam Auza'i, in salamta faqad salama sholihuna qablaka. Kalau kamu mengucapkan salam kepada orang kafir di saat kamu bertemu di jalan itu, faqad salama sholihuna qablaka. Orang-orang soleh terdahulu juga suka mengucapkan salam. Wa in tarokta, gitu ya, faqad taroka sholihuna qablaka. Tapi kalau kamu tidak mengucapkan salam juga, faqad taroka sholihuna qablaka. Orang-orang soleh terdahulu juga tidak mengucapkan salam. Jadi orang terdahulu menurut Imam Auza'i, ya, itu salah satunya guru Imam Auza'i. Mereka juga orang terdahulu ada yang mengucapkan salam sama non muslim itu, ada juga yang tidak. Jadi alhasil masalah mengucapkan salam kepada Nasrani seperti yang tadi diurai, yang kesimpulannya itu sebahagian ulama zaman dahulu itu ya ada yang memperbolehkan, sebahagian lagi ada yang tidak memperbolehkan. Artinya gimana? Artinya kalau memang kita dituntut untuk mengucapkan itu, gitunya. Waduh, kalau enggak, silakan, ada apa ulama yang membolehkannya. Kalau memang dirasa tidak perlu untuk mengucapkan salam itu, ya buat apaan kalau memang tidak perlu. Cuma yang paling penting itu, gitu ya, kalau Mang Acil mengucapkan salam, gitu ya, Mang Haji tidak perlu untuk mengkafirkan Mang Acil lah, bukan muslim lah, itu tidak boleh seperti itu. Terus Mang Haji juga tidak mengucapkan salam, Mang Acil juga tidak boleh nggak punya etika segala macam. Gitu. Silahkan masing-masing berjalan dengan ilmu pengetahuannya, dengan pendapatnya masing-masing. Yang tidak boleh itu yaitu saling caci maki. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih atas uraiannya. Semoga kita semua mendengarnya diberi manfaatnya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.